Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amira Muna Hernisa Faradina Hashim dengan NIM 230002421, kelas D Hukum Ketenagakerjaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai problematika hukum ketenagakerjaan di Indonesia berdasarkan 3 pidato yang telah saya analisis, dengan judul utama Potret Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Melalui video ini, saya akan menguraikan beberapa permasalahan utama dalam bidang ketenagakerjaan serta memberikan penjelasan berdasarkan pemahaman saya terhadap isi pidato tersebut. Dalam pidato yang berjudul Potret Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, dijelaskan bahwa hukum ketenagakerjaan memiliki hubungan erat dengan hukum perdata karena dasar hubungan kerja adalah perjanjian kerja. Namun, kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, sehingga menunjukkan adanya intervensi negara dalam hubungan yang bersifat private. Negara berperan sebagai regulator, pelaksana sekaligus pengawas untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Dari pemaparan tersebut, dapat dianalisis bahwa hukum ketenagakerjaan hadir untuk mengatasi ketimpangan posisi antara pekerja dan pengusaha yang dalam praktiknya sering tidak seimbang. Lebih lanjutnya, pidato tersebut menguraikan berbagai problem hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang dapat dirangkum ke dalam beberapa poin utama sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan atau regulasi yang kontroversial. Permasalahan muncul dari adanya regulasi menimbulkan pro dan kontra, khususnya terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini dinilai sebagian kalangan pekerja merugikan buruh, bahkan sempat dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan antara peningkatan investasi dan perlindungan tenaga kerja. Lalu yang kedua, pengangguran dan minimnya lapangan kerja. Masalah ketenagakerjaan juga terlihat dari tingginya angka pengangguran akibat terbatasnya lapangan kerja. Kondisi ini semakin memburuk saat pandemi COVID-19, di mana banyak perusahaan melakukan efisiensi melalui pemutusan hubungan kerja atau PHK, pemotongan upah, atau merumahkan pekerja tanpa kepastian. Yang ketiga, perselisihan hubungan industrial. Konflik antara pekerja dan pengusaha sering terjadi, terutama terkait upah, kondisi kerja, dan PHK. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum belum berjalan secara optimal dalam menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak. Yang keempat, perlindungan pekerja perempuan. Munculnya kebijakan terkait cuti melahirkan dan cuti bagi suami merupakan langkah positif, namun masih menimbulkan kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi daya saing pekerja perempuan di pasar kerja jika tidak diimplementasikan dengan tepat. 5. Pekerja di luar hubungan kerja. Perkembangan ekonomi digital melahirkan pekerja dengan sistem kemitraan yang fleksibel tetapi minim perlindungan hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan eksploitasi karena tidak adanya kepastian terkait hak-hak pekerja seperti jaminan sosial dan perlindungan kerja. Keenam, digitalisasi dunia kerja. Transformasi digital membawa perubahan besar dalam dunia kerja, termasuk hilangnya beberapa jenis pekerjaan dan munculnya pekerjaan baru yang belum sepenuhnya diatur dalam hukum ketenagakerjaan. Hal ini menjadi tantangan bagi negara dalam menyesuaikan regulasi. Ketujuh, permasalahan pekerja migran Indonesia atau PMI. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam praktiknya masih banyak pekerja migran yang berangkat secara non-prosedural dan
menghadapi berbagai resiko seperti kekerasan, eksploitasi, hingga perdagangan manusia. Dan yang terakhir yaitu jaminan sosial pekerja. Masih banyak pekerja, khususnya pekerja migran, yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan lemahnya implementasi kebijakan dan rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial. Dapat disimpulkan bahwa dinamika hukum ketenagakerjaan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aspek regulasi, perlindungan pekerja, hingga kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah, penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa hukum ketenagakerjaan tidak hanya hadir secara normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dan memberikan keadilan bagi seluruh pekerja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.